Hi everybody, welcome back to Ais Lucu dengan saya Grace Tahir. Dan hari ini kita akan bertemu dengan businessman, entrepreneur Rashid Hajez. Rashid, terima kasih ya atas hari ini waktunya. Dan hari kita akan ngobrol sesuatu yang sebetulnya sangat pribadi ya, sangat private, sangat personal to you. Karena yang terjadi 4 tahun yang lalu, sempat kira 4 tahun yang lalu, ya kan, di mana Anda kehilangan istri Anda tercinta, Dara. Bisa nggak share ya? Saya tahu bahwa Anda tetap menikahi dia, walaupun tahu kondisinya dia pas itu, di mana dia telah kena kanker, ya kan? Ketika sebelum Anda menikahi dia dan dia terkena kanker tersebut, Anda dengar pertama kali itu, bagaimana sih reaksi dan respons Anda pertama kali dengar? Jadi pertama-tama terima kasih Mbak Grace, saya juga sudah diundang di sini. Pertama saya kenal Dara itu awalnya saya dikenalin sama sepupu saya. Sepupu saya itu ya teman satu permainan lah sama Dara. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa, lama-lama menjadi dekat. Terus sempat terjadi juga long distance relationship antara London dan Jakarta. Saya kenal Dara itu di akhir-akhir semester mau selesai kuliah di London. Lalu saya pulang, pertemanan saya sama Dara jadi lebih serius. Lalu di awal tahun 2017 saya sudah mengungkapkan keseriusan sama Dara untuk hubungan yang lebih serius lagi. Beberapa minggu kemudian, awalnya Dara itu suka merasa ada keluhan di lehernya, di bagian timus. Dara suka kebangun tidur, suka kayak ada perasaan tersedak. Akhirnya dilakukanlah serangkaian tes di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus di area timusnya itu yang ada lam atau benjolannya itu tidak dapat dokter tidak dapat mengetahui ini tuh apa. Lalu akhirnya kami mengambil second opinion ke Singapura. Di Singapura dilakukan assessment ulang, serangkaian tes dilakukan, lalu dari dokter Singapura mengatakan untuk biopsi dan trukat biopsi. Opsinya pada saat itu atau bahasa simpelnya itu pengangkatan lampnya, lalu dimasukkan ke laboratorium dan dipelajarin. Setelah itu berlalu sekitar 1-2 minggu, hasil patologinya keluar. Hasil patologi menunjukkan melanoma. Jadi melanoma itu adalah jenis kanker kulit, tetapi biasanya kanker kulitnya itu menyerang di atas permukaan kulit. Jadi serius. Jadi kelihatan. Tetapi pada case Dara ini menyerang di bawah permukaan kulit. Jadi dokternya juga harus berhati-hati dan agak bingung juga kenapa ini melanomanya menyerang di bawah permukaan kulit. Pada saat itu kita namanya manusia biasa, Mbak Grace, pasti ada rasa takut, rasa worry, rasa bingung harus berbuat apa. Tapi saya tetap menguatkan Dara. Saya mengatakan ke Dara, kalau Allah memberikan ujian kepada hambanya, pasti akan ditolong sama Allah. Dan pasti ada pertolongan Allah. Sebelum saya pengen tahu, apakah dokter ketika mengatakan kanker kulit, prognosisnya apa? Dikatakan ini bakal bisa bertahan lama atau memang sudah sangat serius? Jadi pada saat awal ditemukan, itu dikatakan masih early stage. Oh, that's good, okay. Tetapi karena ini yang jenis yang rare, yang menyerang di dalam bawah permukaan kulit,
ini juga opsi obatnya tidak banyak. Pada saat itu di trialnya itu yang pertama menggunakan imunoterapi, 2 kali imunoterapi. Dalam satu imunoterapinya itu terdapat sekitar 6 kali cycle, berarti ada sekitar 12 cycle pada saat itu. Tetapi pada saat itu di Singapura, setelah cycle ke-12 selesai, ternyata perkembangannya tidak sesuai harapan dokter. Oleh karena itu kita mengambil opsi lain ke Amerika pada saat itu. Di Amerika di-assess ulang lagi. Assessment dicampur hasil patologi yang dari Singapura. Lalu pada saat itu treatmentnya opsinya targeted terapi, pencampuran antara imunoterapi dan kemoterapi. Pada saat itu awalnya ada penolakan di badan darah terhadap kemoterapi. Lalu dokter harus cari opsi lain. Tapi apakah dokter di Amerika optimis dengan kondisinya darah? Pada saat kita ke Amerika memang keadaannya Menurun. Kansernya sudah agak menyebar, agak wild. Agak menyebar. Jadi pada saat itu memang opsinya yang bisa kita lakukan targeted terapi, targeted terapi, ternyata tidak bekerja dengan baik, lalu menggunakan oral chemotherapy. So you basically, pokoknya even though it was already spreading, tapi kamu coba sebisa mungkin pokoknya untuk menolong darah. That's what you trying to do basically. Dan darahnya tuh juga selalu optimis. Level optimisnya dia selalu 100%, darah tidak pernah komplain, tidak pernah sedih, nangis, darah tidak pernah patah semangat, walaupun saya tahu itu sakitnya luar biasa. Tapi kamu depan darah mungkin harus strong. Tapi di belakangnya itu kamu bagaimana? Di belakang selayaknya suami pada normalnya, kalau melihat istrinya kesakitan pasti kita ada perasaan sedih juga. Takut nggak? Saya takut pasti ada, tapi saya selalu percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan akan selalu menolong saya, ngasih bimbingan dan ngasih pertolongan. Jadi level optimis itu yang membantu saya sama darah. Setahu saya darah meninggal di Tokyo ya. Benar. Boleh nggak sih share apa sih momen terakhir antara kalian berdua? Jadi kalau saya tarik ceritanya, setelah dokter di Amerika memberikan oral kemoterapi dan itu juga tidak berjalan dengan baik, pada saat itu dokter di Amerika mengatakan opsinya pulang ke Indonesia. Tapi karena kita tidak mau menyerah begitu saja, kita harus coba lagi apapun yang ada opsinya kita coba. Nah pada saat itu opsinya kita ke Jepang, ada namanya terapi gen. Jadi gennya darah diambil, sel darah putihnya diambil, dimasukin ke lab, sel darah putihnya itu diperkuat, ibaratnya tentaranya yang untuk melawan kanker ini diperkuat, lalu dimasukin ke badan lagi. Tapi setelah satu cycle mau lanjut ke cycle kedua, Tuhan berkata lain. Jadi Dara meninggal terakhir itu pada saat bulan puasa, habis saya nemenin saya sahur. Setelah sahur kita sholat subuh berjamaah. Setelah itu dia tertidur. Setelah itu sudah menyadari. Apa kata kamu terakhir pada dia? Saya bilang pada saat habis kita sholat subuh, ayo kita tidur, besok selalu akan ada harapan dan pasti besok kamu lebih better lagi karena udah dikasih obat-obatan dari dokter di Jepang. Dan apa kata dia terakhir sama kamu yang kamu ingat?
banyak sekali, tapi pada saat terakhir itu dia bilang I love you and I want to sleep. Pas itu saya bilang let's sleep together. Sorry. It's been 4 years since she passed away. Yeah. What's the one thing that you miss the most about her? Yang paling saya kangenin itu bagaimana dia selalu menguatkan saya. Dara tuh selalu menguatkan saya di dalam hal apapun, baik hobi saya, pekerjaan, ataupun apapun. Dia basically kalau saya dalam pekerjaan ya harus tanggung jawab penuh. Nah itu juga yang membuat saya sekarang tuh dalam bekerja di kantor ya semangatnya bertambah gitu. Walaupun darahnya udah di sana, tapi spirit dia tuh You can still sense her presence here. Yeah. Dan kamu terus ingat dia, perkataan dia, Yeah. who she was. Yeah. Jadi kamu yang motivasi dan dorongan terus ya. Yeah. Ada orang mengatakan loh, kan sudah 4 tahun dan umumnya ya. Biasanya laki-laki itu kalau istrinya meninggal, mereka cepat sekali menikah lagi. Kalau perempuan biasanya bisa nggak menikah lagi gitu loh. Yeah. Kenapa kamu bisa beda? Kamu masih muda, kamu sukses, tampangnya oke. Kenapa? Ya, saya kalau melihat pertanyaan ini berkaitan dengan move on, ya kan? Mungkin tiap orang punya cara jalan move on itu berbeda-beda. Ada yang move on begitu ditinggal pasangannya, dia move on, dia menikah lagi. Biar distracted. Ya. Atau buat find replacement. Ya, apapun itu alasannya. Tapi saya melihat move on itu nggak sekedar itu aja. Saya melihat move on itu jauh lebih luas lagi. Saya melihat move on itu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, dari rasa sakit, rasa hancur, rasa kehilangan, untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan saya rasa saya menjalani proses move on. Jadi kamu merasa kamu sudah udah fully move on atau masih belum that strongnya to that level? Sekarang saya strong, saya fully move on. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri kalau rasa kangen itu kadang pasti ada. Ya, hari anniversary atau hari ulang tahun Dara. Tapi overall saya rasa saya melalui proses move on yang cukup baik karena saya disupport sama keluarga saya yang selalu support. Keluarga saya sangat menanamkan nilai-nilai agama di diri saya, yang mana itu menjadi saya lebih sabar, lebih ikhlas lagi. Dan keluarga saya juga nggak mau melihat saya sedih terus kan. Saya rasa juga Dara juga nggak mau melihat saya sedih terus. Ketika seseorang muda meninggal seperti Dara, ketika dia meninggal kan masih muda sekali ya kan, dan kalian masih hidupnya masih bermulai satu kehidupan baru ya kan. Pertanyaan paling sering tanya adalah apa? Adalah why? Kenapa? Kalau orang tua meninggal, mereka dia tua. Kalau orang sakit lama sekali, ya udah memang layaknya bakal meninggal. Kalau seperti Dara itu atau misalnya kecelakaan itu biasanya kan yang paling orang tanya why? Anda pernah nggak nanya diri itu pertanyaan itu kepada Allah atau kepada diri kamu sendiri? Karena saya memang saya meyakini Tuhan ini, Allah ini udah menggarisi hidup saya, dan saya rasa itu adalah bagian dari ikhlas, bagian dari bersabar, dan itu adalah jalan Allah. Dan jika Allah sudah mencatatkan hidup saya seperti itu, berarti itu yang terbaik, dan kita sebagai hambanya harus menerima. Dan terkait dengan cancer, memang semua orang punya chance yang sama untuk kena cancer. Benar. Tapi kalau kita bilang, saya ini maksudnya kan banyak orang beragama juga dengan masing-masing Tuhannya ya kan.
we know that, okay, we believe loh, kita percaya bahwa Tuhan itu memang sudah ada rencananya. Iya. Tapi untuk bisa menjalankan sehari-harinya, menerima rencananya dia itu kan yang susah sekali. Iya. Ya kan? Jadi pertanyaan saya adalah, masuk kamu benar-benar ikhlasnya adalah, okay, whatever happened, well, I'm glad it happened. I'm okay that it happened. Yeah. I can accept it 100%. Jadi tidak ada satupun pertanyaan gitu atau satupun wishing that it could have been different. Yeah. Like kamu bisa berikhlas seperti begitu. Ya, saya ikhlas, saya rela apapun itu keputusan Tuhan. Tapi memang untuk mencapai level ikhlas itu perjalanannya itu kadang memang ada pikiran harusnya dulu berbuat lebih banyak, harusnya ini dan itu, rasa anger itu ada anger kan pasti ada. Ya kita sebagai manusia normal itu pasti ada. Tapi sekali lagi balik lagi, karena itu adalah cobaan dari Tuhan yang kita harus jalani, dan kita harus bersabar dan ikhlas. Dan alhamdulillahnya saya punya banyak support dari keluarga Dara, teman-teman, dan itu yang menguatkan saya. Ketika kamu angry dan kemudian ada bitter, ada regret tersebut ya, setiap hari tersebut, hal-hal kecil tersebut ya, kapan sih momen kamu yang paling reda setelah Dara meninggal? Momen reda pada saat meninggal setelah Dara meninggal ya, menurut saya. Selama journey kamu sama kami ini, what is the lowest moment di mana kamu benar so angry at the situation, so full of pain? Tahun pertama itu tahun yang paling berat bagi saya. Tahun pertama ditinggal Dara itu tahun berat sekali. Kamu nangis? Lashing out nggak? Tapi gini Mbak Grace, saya pada saat itu saya menangis. Ada satu titik di mana saya harus stop menangis. I have to stop. Jalan terus. Saya harus bangkit lagi. Dan itu ada di setahun pertama juga. Jadi di tahun pertama saya masih suka rindu, masih suka kangen, tapi saya udah stop nangis karena saya tahu Dara ini maunya saya jadi orang yang lebih kuat, belajar lebih kuat, cobaan harus dijalanin terus. Ya, setelah melewati setahun pertama sudah jadi lebih ikhlas lagi ya. Begitu ikhlasnya udah benar-benar ikhlas, akhirnya sekarang menjalani hari-harinya jauh lebih mudah. Jadi no more anger, no more bitterness. Saya sudah benar-benar full ikhlas. Ada orang mengatakan moving on itu adalah determinasi kamu mau move on atau nggak move on. Tapi kamu bilang, kamu harus decide, saya nggak mau nangis lagi, saya mau lebih kuat. Kamu setuju nggak dengan statement tersebut bahwa orang itu betul semua bisa move on? Ya. Tapi mau nggak mau tergantung orang tersebut. Kamu setuju dengan hal tersebut? Saya setuju, dan saya memilih yang harus move on karena kita ini kan dalam berkehidupan harus jalan terus. Kita nggak boleh stuck di satu tempat. Kalau saya sedih-sedihan terus, saya nggak bisa konsentrasi dalam bekerja, saya nggak bisa ngambil keputusan apa-apa, itu nggak baik untuk saya. Saya yakin pas tahun pertama, mungkin kamu dulu pernah dating sama si Dara di mana, mengatur restoran, dan when you think about that, bisa bikin sedih pasti kan, pas zaman tahun pertama itu. Ya, itu ada lagu apa, bikin kamu ingat sama dia pasti pas pertama itu. Ya, rasa rindu itu pasti ada ya. Tapi sekarang when you listen to that song or go to that restaurant, you're already okay. Saya udah okay. Ini pertanyaan sensitif ya nih ya. Yeah. Apakah now you are looking for another relationship? Kembali lagi, jadi saya mempercayai bahwa Tuhan itu sudah menggariskan kehidupan saya. Keluarga saya nggak mau melihat saya sedih-sedihan terus. Saya yakin juga Dara juga nggak mau saya sedih-sedihan terus. Dan I think, saya rasa saya sudah melakukan tugas-tugas saya untuk Dara di dunia ini. Dan kalau Tuhan
menuliskan hidup saya untuk berjodoh lagi. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Tapi ketika Dara meninggal, pasti ada tuh hole in your heart, ya kan? Ya. Saya juga pernah dengar seseorang mengatakan hal tersebut. That hole betulnya nggak pernah bisa tutup, nggak bisa di replace by you meeting somebody else. That hole will just be there. Ya. Cuma over time, ya, you tend to just let that hole just be there. Tapi ada things yang make you forget lah, maksudnya in that sense, forget that hole. Kamu merasa demikian nggak sih, bahwa kamu misalnya ketemu satu perempuan lagi, itu bukan untuk menggantikan Dara, bener nggak sih? Tapi untuk, ya, like you said, moving on, this is part of life. Ya, saya melihatnya Dara adalah bagian hidup saya. Suka atau nggak suka, enggak. Dara adalah bagian hidup saya. Terkait dengan nanti selanjutnya, ya yang jelas saya tidak akan membeda-bedakan. Kalaupun ada nanti teman atau apapun itu, whatever it is, ya saya nggak akan membeda-bedakan. Do you believe that Dara was your soulmate? Ya, Dara soulmate saya. Kan cuma satu soulmate di life loh, in life kan biasanya mostly cuma satu soulmate biasanya kan. So do you believe that Dara is your soulmate? Ya, Dara soulmate saya, dia bagian dari hidup saya. Dia tidak akan terlepas, apapun itu nanti saya mau kemana pun, ya She'll always be your soulmate. Dara akan selalu ada di kehidupan saya. Tetapi sekarang untuk melanjuti kehidupan, ya lagi-lagi kan manusia bisa berencana kan, Tuhan yang menakdirkan. Kalau saya ditakdirkan ada lanjutannya kisah hidup saya, ya fokus pada sekarang dan in the future. Mungkin my last topic, ya, last question adalah begini, terutama di masa pandemi ini, di mana banyak orang kehilangan tiba-tiba keluarga mereka, baik itu pasangan, anak, orang tua, dan segala macam karena COVID, ya. Bagi menonton hari ini, dan kamu pernah melewati masa-masa susah tersebut, apa sih advice kamu kepada mereka untuk mereka bisa overcome this feeling of this loss, this grief ini? Dulu saya itu, yang saya lakukan, yang pertama saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi spiritualnya tuh lebih saya kuatkan lagi, biar bisa lebih ikhlas, lebih sabar. Lalu di tahun pertama itu saya menyibukkan diri lebih banyak di kantor, untuk ya paling enggak tuh rasa sedihnya tuh ke distract sama pekerjaan kantor. Dan yang terakhir, adanya support system. Kalau saya rasa kalau once kita udah benar-benar ikhlas sama keputusan Tuhan, itu akan jauh lebih mudah. Jadi jangan pernah menanya kenapa Tuhan saya, kenapa. Jangan menyalahkan Tuhan. Iya. Once kita udah ikhlas, langkah kita ke depan tuh akan lebih ringan. Rashid, it's been really, I'm so thankful, ya, kamu terbuka Sama-sama. tentang perasaan kamu terjadi. I know I'm sure it's always hard to talk about this, ya kan? Tapi I wish that you will continue, ya, untuk menemukan your peace and your joy in your life, whatever it is, whoever it is. Ya, semoga kita semua hari ini yang menonton diberkati dan diberikan dorongan, terutama di saat pandemi COVID ini. Thank you so much, ya, Rashid. Terima kasih, Mbak Grace. Ketemu next time di Ice Show, guys. Terima kasih.